Hai Tomodachi, kembali lagi bersama aku Queen dan sekarang aku sedang dalam perjalanan menuju Chiang Mai. Ini sekarang aku sedang berada di Grab Bike menuju Wat Phra That Doi Kham yang ada di pegunungan. Wat Phra That Doi Kham secara harfiah berarti artinya kuil gunung emas. Kuil ini terletak di Bukit Doi Kham dikelilingi pemandangan pegunungan yang indah. Kuil kuno ini memiliki sejarah lebih dari 1300 tahun. Diyakini dibangun pada sekitar tahun 687 untuk mengabadikan relik Buddha. Jam buka kuil ini dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Rata-rata para wisatawan datang ke sini untuk mengagumi patung Buddha yang duduk setinggi 17 meter. Patung Buddha tersebut dapat dilihat dari bawah bukit dan dihiasi dengan tiang panjang emas sehingga mendapat julukan Candi Emas. Wisatawan juga harus berjalan kurang lebih 300 langkah dari bawah untuk sampai ke candi. Tangga jalan setapak dihiasi dengan kerajinan ular di setiap sisinya yang berkelok-kelok hingga ke Wat Doi Kham. Terdapat tambahan lift yang dapat membawa wisatawan naik dan turun bukit. Mendaki kuil ini sangat bermanfaat karena wisatawan dapat mengagumi pemandangan indah, pegunungan, serta kota sepanjang perjalanan menuju puncak. Mendaki kuil, wisatawan akan terpesona dengan keindahan Wat Doi Kham serta pemandangan kota yang menakjubkan. Kalau aku sendiri, karena waktuku sangat sedikit, jadi aku menggunakan Grab Bike untuk sampai di puncak. Menurut orang lokal, waktu terbaik untuk mengunjungi Wat Phra That Doi Kham ini adalah pada bulan November hingga bulan Maret. Pada saat itu, cuacanya cukup sejuk dan relatif kering, jadi cocok untuk mendaki candi. Tapi aku datang ke Pagoda Emas ini pada bulan Agustus. Untungnya pas aku datang cuacanya lagi bagus. Sedikit informasi, karena ini adalah merupakan kuil suci, jadi wisatawan yang datang harus menggunakan pakaian yang sopan, khususnya bagi wanita. Namun, jika sudah terlanjur menggunakan pakaian yang terbuka, jangan khawatir. Di sini juga disediakan pakaian untuk menutupi seperti selendang. Tapi mungkin harus membayar sejumlah uang untuk membeli penutup-penutupannya. Oh iya, jadi di Wat Doi Kham merupakan perpaduan mencolok antara keagungan arsitektur dan kesucian spiritual. Eksteriornya yang berwarna keemasan dan desainnya yang rumit memikat mata, sedangkan interiornya yang tenang mengundang kontemplasi dan rasa hormat. Bagian luar cedi yang sangat menarik untuk dilihat ditandai dengan tampilan emasnya yang megah. Struktur utamanya berupa pagoda bertingkat dengan alas persegi, dekorasi emas menghiasi tingkatan dengan desain rumit makhluk mitos dan simbol Buddha, seperti bunga teratai dan ular naga. Saat pengunjung berjalan-jalan di kompleks ini, mereka akan menemukan banyak patung Buddha, kotak doa, tempat mereka dapat memberikan sumbangan dan lonceng yang boleh dibunyikan. Interiornya memiliki suasana yang tenang dan sakral, bentuknya relatif kompak dengan area tengah yang menampung patung utama Buddha. Mural rumit menghiasi dinding menggambarkan pemandangan penuh warna dari ajaran Buddha, mitologi, dan peristiwa sejarah. Patung suci yang menarik banyak orang ke Wat Phra That Doi Kham adalah Luang Pho Tan Chai, patung Buddha yang memberkati seseorang ketika mereka membuat permohonan khususnya terkait kesehatan dan kekayaan. Para pejudi, pencinta togel sering pergi ke sini untuk berdoa memohon keberuntungan. Area tengahnya memiliki patung Buddha yang duduk di atas platform dengan pencahayaan lembut menciptakan suasana tenang. Bunga, lilin, dan persembahan lainnya dari umat dan mereka berdoa memohon berkah mengelilingi patung tersebut. Mereka harus menyebutkan nama, keinginan, dan berapa banyak karangan bunga melati yang akan mereka persembahkan jika dikabulkan. Lanjut tentang kisah Wat Phra That Doi Kham. Pendirian candi ini dimulai sekitar tahun 687 Masehi. Pada masa pemerintahan Ratu Chamadevi, penguasa perdana kerajaan Haripunjaya, Candi Emas, sebuah mahakarya sejati dibangun oleh kedua putranya sebagai kuil untuk menyimpan relik berharga sang Buddha termasuk sehelai rambutnya. Namun, waktu memakan korban dan candi tersebut akhirnya ditinggalkan. Namun, kisah tentang bangunan megah ini berubah menjadi menarik pada tahun 1966 ketika hujan lebat menyebabkan bangunan tersebut runtuh, memperlihatkan sebuah ruangan tersembunyi di dalamnya. Ruangan ini benar-benar merupakan gudang harta karun, menyimpan banyak patung Buddha dan relik suci yang diyakini telah hilang. Menyadari betapa besarnya makna spiritual dan sejarah dari penemuan mereka, penduduk desa setempat berunjuk rasa untuk mengumpulkan dana guna memulihkan candi. Sehingga hingga saat ini, Wat Phra That Doi Kham berdiri bukan hanya sebagai sebuah keajaiban arsitektur, namun juga sebagai bukti iman dan tekad abadi dari sebuah komunitas
yang dengan penuh hormat melestarikan warisan spiritualnya selama berabad-abad. Sedikit tentang mitos dan legenda Wat Phra That Doi Kham. Salah satu kisah tersebut melibatkan keluarga kanibal yang ganas, yang terdiri dari Pusae, istrinya Yasae, dan putra mereka Sudeva, tergantung pada pendongengnya. Keluarga terkenal ini bisa jadi adalah raksasa, setan yang bisa berubah bentuk, atau nenek moyang suku Lawa yang tinggal di pegunungan Doi Setap. Makhluk kejam ini yang terkenal karena keamukannya yang suka makan manusia. Namun, karena Sang Buddha mengetahui niat mereka, Sang Buddha menginjakkan kakinya ke atas batu dan sekuat tenaga hingga meninggalkan jejak yang kekal. Jejak kaki ini telah berkembang menjadi kuil yang dihormati oleh banyak orang. Pertunjukan kekuatan ini mengejutkan keluarga kanibal hingga meninggalkan pola makan mereka yang mengerikan yang menandai perpindahan agama mereka ke agama Buddha. Meskipun mereka baru menemukan keyakinan, mereka berjuang untuk mengatasi keinginan mereka akan daging manusia. Mereka memohon kepada Sang Buddha pertama untuk 1 kali makan manusia dalam setahun, kemudian setiap 7 tahun, namun selalu ditolak. Pada akhirnya mereka sepakat untuk mengganti makanan favorit manusia dengan pengorbanan kerbau tahunan sebagai sebuah ritual yang masih bertahan hingga hari ini sebagai bagian dari festival untuk mengantarkan curah hujan yang berlimpah, yang menggambarkan para kanibal sebagai setan Hindu raksasa yang niat bermusuhan terhadap Sang Buddha diubah menjadi rasa hormat karena belas kasihannya. Setan-setan yang bertobat ini bersumpah tidak akan pernah memakan daging manusia lagi dan akhirnya menjadi pelindung kuil. Kisah ini hidup dalam bentuk kuil yang didedikasikan untuk Pusae dan Yasae di dalam kompleks kuil. Sebagai wisatawan, datang ke kuil ini seperti menelusuri jalur sejarah, keyakinan, dan juga cerita rakyat. Bagian tengah kuil Gunung Emas yang megah adalah pagoda emasnya, mercusuar spiritual menuju kota di bawahnya. Pagoda ini dirancang dengan gaya arsitektur tradisional Lanna, dengan struktur bertingkat berbentuk lonceng yang dihiasi dengan ukiran yang sangat detail. Bagian luar kuil yang berwarna emas menunjukkan arti pentingnya dan 2 ular naga raksasa menjaga jalan menuju pagoda. Selain pagoda yang berisi relik Sang Buddha, kompleks ini juga terdiri dari tempat tinggal para biksu, sebuah pavilion, dan banyak kuil kecil yang didedikasikan untuk Sang Buddha dan banyak dewa lainnya. Ini juga merupakan salah satu tempat persembahan. Mereka yang percaya akan melemparkan koin. Lihat anak-anak itu melemparkan koin ke dalam cawang yang dipegang oleh patung. Jika tepat masuk ke dalamnya, maka mereka percaya akan mendapatkan keberuntungan. Tepat di bagian luar kuil ada kompleks seperti toko-toko yang menjual segala macam barang termasuk makanan, minuman, dan karangan bunga melati, dan juga masih banyak lainnya untuk seperti souvenir. Dan juga ada tempat untuk membeli tiket lotre seperti yang dilakukan oleh penduduk setempat sebelum mereka berdoa kepada Luang Por Thanjai untuk memenangkan jackpot. Ini Grab itu nggak tersedia, hanya ada untuk yang... Terima kasih udah ngikutin aku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jamatane, bye bye.